Jadi kalau ada luka kita cabut buru-buru, dia menyebabkan luka yang lain kan. Jadi kita harus ngelihatnya kayak anak kecil lagi terluka gitu kan. Kita pegang, kita sabar, kita lihat gitu, kita ajak main, kita hibur gitu. Jadi pelan-pelan memang harus sabar. Dalam proses healing tuh bener-bener kuncinya sabar. Menurut aku meditasi tuh di awal-awal mungkin mengenal diri, lama-lama dia ngeluarin banyak hal-hal yang kita pendam selama ini bertahun-tahun gitu ya. Misalnya ada rasa takut, ada trauma, ada rasa tidak nyaman. Dengan meditasi lama-lama itu keluar. Jadi itu perasaannya dia carry, jadi kayak bawa backpack terus bertahun-tahun yang dia gak sadar. Waktu meditasi dia baru lihat, oh aku ternyata bawa trauma ini selama ini gitu. Mungkin pantesan aja aku tuh kalau ada hal yang berhubungan sama itu, dia ke-trigger. Welcome to Kipods. Hari ini kita akan ngobrolin soal mengenal diri dan juga meditasi bersama dengan yoga and meditation practitioner. Ada Kapisha di sini. Hai Kak. Halo Sandra. Very happy to have you here. Yeah, thank you. Yes, thank you juga sudah di sini. Sebelum kita ngobrol lebih banyak tentang meditasi, boleh nggak sih mungkin diperkenalkan lebih banyak lagi ya, apakah kakak ini mungkin memang setiap harinya mengajarkan yoga atau meditasi seperti apa yang kakak tawarkan sih sebenarnya? Iya. Jadi sebelumnya thank you akhirnya bisa main ke sini. Aku tuh sebenarnya awalnya ngajarnya yoga aja. Jadi awalnya dimulai dari yoga, terus mulai sekitar 2018 itu mulai ngajar meditasi juga gitu. Jadi awalnya 10 tahun lalu itu yoga. Terus semakin ke sini waktu itu sempet ada pandemi ya. Jadi yoganya agak sulit untuk bisa ketemu kan. Jadinya akhirnya online. Dimulailah yoganya mengajar online semenjak pandemi. Begitu juga meditasinya. Jadi tadinya dua-duanya tuh in person ketemu, tapi akhirnya kita online dan sampai sekarang. Jadinya aku nggak balik setelah pandemi, nggak balik mengajar yoga in person. Jadi yoganya aku mengajar event. Kemarin kita baru ada event juga di beberapa hari lalu. Jadi kalau ada event besar, aku ngajar yoga. Tapi untuk reguler ngajar di studio udah nggak kalau yoga. Jadi sehari-hari mengajar meditasi sekarang gitu. Jadi aku lebih seringnya meditasi sekarang. Kalau meditasi kan yang kita tahu mungkin meditasi adalah duduk, diam atau mungkin ya ada satu orang yang mungkin nanti akan nge-guide kita gitu. Benar. Ya. Apakah yang dilakukan oleh Kapisha di sini juga begitu apa mungkin beda? Iya, yang ditawarkan kurang lebih sama. Jadi kita meditasi intinya duduk, merem, mengatur nafas. Basicnya seperti itu gitu. Dan saat ini aku mengajarnya sama masih online, private per sessionnya. Tapi kalau event baru in person juga sama kayak yoga. Oke. Dan apa yang didapat? Kalau mungkin orang mikir yang belum aware gitu ya Kak sama meditasi, apa sih sebenarnya meditasi dan kenapa gitu loh? Kalau mungkin yang suka yoga kayaknya ada meditasi di akhirnya gitu ya pas pendinginan gitu ya kayak. Nah ini apakah meditasi yang dibuat jadi satu kelas tersendiri ini apa yang ditawarkan sih sebenarnya? Iya, jadi sebenarnya meditasi ini tuh kayak memberikan diri jeda istirahat, diam sejenak gitu ya, untuk bisa merasakan. Jadi kebanyakan nih di dunia digital kayak sekarang, dunia yang serba cepat, terus ada AI juga gitu ya, jadi semua tuh informasinya cepat gitu ya. Jadi otak kita itu tidak terbiasa untuk slow down, tenang, pelan gitu. Dan meditasi ini salah satu caranya untuk kita itu kembali bisa relax, tenang. Karena kalau di dunia yang serba cepat sekarang ini kadang-kadang kita nggak sadar kalau kita tuh misalnya lagi ada stres, atau lagi ada banyak pikiran, atau lagi ada masalah kesehatan misalnya gitu. Jadi meditasi menjedakan pikiran supaya bisa tahu ada apa nih sebenarnya di dalam diri kita gitu. Jadi sebenarnya itu awalnya. Tapi nanti waktu berlatih mungkin yang keluar bisa banyak, misalnya ada trauma waktu kecil, terus misalnya dia menemukan ada masalah apapun ya, trauma di sekolah mungkin atau trauma relationship gitu. Jadi macam-macam yang kebuka. Jadi awalnya kita nggak tahu, tapi waktu memberikan jeda ke diri, meditasi akhirnya ketahuan, oh ada sesuatu di dalam diri aku gitu. Dan tiap orang beda-beda gitu ketemunya apa. Oke. Ini menurut aku
sesuatu yang bukan hanya menarik tapi hebat juga, karena bahkan saat kita ngasih jeda ke diri ternyata kita bisa mengenal diri kita lebih banyak gitu ya Kak. Apakah ada satu atau mungkin dua strategi atau mungkin apa ya cara lah ya yang dilakukan sampai akhirnya kita bisa mengeluarkan itu, atau memang kita cukup jeda aja sebenarnya bisa kok tanpa instruktur gitu? Iya. Jadi yang membedakan mungkin ketika kita sendiri, mungkin kita tidak tahu berapa lama yang dibutuhkan untuk bisa akhirnya diri ini tuh mengenal apa yang dirasakan gitu. Kalau sendiri kan misalnya 5 menit gitu ya. Iya. Kalau meditasi kan dia merem, terus atur nafas, baru 5 menit udah nggak betah gitu ya. Distraksi. Iya, Iya, keluar iya, gitu kan. benar. Cuman kalau ada yang nge-guide, biasanya dia tahu kan, oh dia di sini udah nggak nyaman. Akhirnya dikasih latihan nafas lainnya supaya dia terus sampai dia nyaman gitu. Jadi diberikan instruksi supaya tidak keluar dari si rasa aman itu. Jadi baru kalau sendiri kan ya agak sulit gitu ya. Kadang-kadang kita memaksa jadinya kayak langsung yang sering keluar ya kata-katanya, aku udah gak cocok sih meditasi sih, gak bisa sih meditasi gitu kayak karena baru bentar udah nggak nyaman gitu. Padahal mungkin dengan teknik-teknik tertentu dilakukan sehingga dia bisa masuk ke dalam zona amannya dia dan mengeluarkan semuanya. Yes, jadi mungkin tergantung tekniknya juga ya. Ini cukup relatable sama aku Kak, karena kalau misalnya apalagi dulu pandemi ya, kan kita mungkin gampang tinggal muter dari YouTube gitu ya. Tapi distraksinya itu emang gak tertahankan Banyak sih. kan? Banyak banget. Benar. Jadi memang mungkin bahkan lebih preferable kalau offline gini ya Kak, jadi bisa dilihat juga langsung ya. Benar. Oke. Berarti kalau misalnya tentang mengenal diri lagi, apakah berarti kalau kita mau mengenal diri, ini jadi salah satu cara atau sebenarnya ini best way untuk mengenal diri karena memberikan jeda tadi? Menurut aku caranya banyak banget. Banyak orang yang aku temukan gitu yang mungkin mengenal dirinya dia mungkin tanpa mengenal meditasi gitu. Jadi pastinya banyak cara lain. Iya. Yang ada di luar sana untuk kita bisa mengenal diri kita. Cuman yang aku punya pengalaman dan works di aku itu meditasi, sehingga menurut aku ini salah satu cara yang cukup works gitu, cukup berfungsi untuk kita mau mengenal diri. Cuman apakah ini satu-satunya? Menurut aku enggak, karena bisa banyak lah orang-orang yang aku temukan mengenal diri tapi nggak meditasi orangnya gitu, tapi banyak cara lain gitu. Yes, mungkin traveling juga kadang bisa mengenal diri sendiri ya. Betul. Kalau Kak Fisher, boleh nggak diceritain mungkin dulu Kakak itu bagaimana, terus mungkin pas akhirnya meditasi apa hal-hal yang mungkin menarik ternyata bisa ditemukan gitu dari dirinya Kakak. Waktu aku pertama kali tuh dulu aku ada satu condition yang lumayan berat, jadi aku merasa tuh badanku tuh suka nggak bisa gerak gitu. Jadi kalau misalnya tidur bangun dia nggak bisa langsung bangun, jadi badannya kayak kaku dulu gitu, yang bisa gerak mata aja. Oh my god, oke. Jadi lumayan berat, nggak bisa beraktivitas. Akhirnya ngecek segala macam kan ke dokter dan lain-lain, sampai di satu titik disuruh minum obat seumur hidup gitu. Terus tapi aku cari cara yang lain gimana ya gitu, dan aku cek obat-obatnya tuh banyak antidotnya. Terus kayaknya nggak ngerasa stres gitu kan. Kadang yang aku bilang tadi, kadang orang nggak tahu kalau dia lagi stres. Jadi pas aku kayak nggak stres, terus ya udah search gitu kan, apa sih anti stres kita yang membuat nggak stres. Salah satunya keluarnya yoga. Makanya kenapa aku dulu mulai awal yoga. Mulai yoga, oh jadi tahu, oh iya badanku di sini ada nggak enak ya, ada kaku ya. Kamu kan juga yoga kan, kayak nggak enak di sini, nggak enak di sini gitu, kayak kakunya tuh tertentu gitu. Baru mulai mengenal tubuh gitu. Lama-lama karena dalam yoga ada meditasi, akhirnya belajar juga meditasi. Wah di situ baru kebuka. Ternyata dulu sakit ini nih karena mengalami ABCDE gitu. Jadi ada reasonnya kenapa aku sakit kayak gitu dulu gitu. Jadi awalnya itu, sampai akhirnya bisa lepas obat, bisa sampai sekarang gitu. Akhirnya lewat yoga dan meditasi. Oke, sampai bisa lepas obat sih luar biasa ya. Berarti ada sesuatu yang mungkin dari dalam diri cukup untuk dibenerin aja, itu bisa mempengaruhi seluruh seluruh tubuh gitu ya Kak ya. Berarti kalau ngomongin tentang mengenal diri, nggak cukup mengetahui apa yang kita suka dan apa yang kita tidak suka aja. Benar. Ya. Apa Kak kalau misalnya
yang nonton gitu, atau mungkin aku juga bahkan mau mencoba untuk mengenal diriku lebih dalam lagi, apa sih yang harus aku lakukan sebenarnya? Kalau pengen mengenal diri sendiri sebenarnya mudahnya, kalau bisa cari waktu sendiri. Oke. Cari waktu sendiri, Benar-benar sendiri ya? benar cari waktu sendiri supaya tidak ada distraksi. Tidak ada distraksi dari luar, distraksi suara-suara orang lain gitu. Jadi menyisihkan waktu sendiri. Kalau mau coba meditasi boleh, kalau mau coba banyak kan cara, bisa mau beribadah, mau apapun gitu ya, yes. sendiri gitu. Kalau udah di dalam kesendirian itu, mendengarkan suara diri sendiri, di situ jawabannya baru biasanya keluar. Jadi cara simpelnya adalah sisihkanlah waktu untuk dirimu sendiri. Mau sedikit apapun diusahain banget, per hari ada waktu untuk sendiri gitu. Dan di sanalah nanti jalannya mulai kebuka gitu. Karena baru tahu, kadang-kadang misalnya kamu pergi keluar gitu, rasanya seneng sampai rumah, aduh kok capek banget ya pas udah sendiri gitu kan. Jadi rasa itu nggak dirasain karena di luar tuh banyak stimulus yang membuat kita nggak merasa gitu. Yes. Waktu lagi sendiri diem baru kerasa, aduh kok capek banget, aduh kok nggak enak ya kepalanya gitu. Nah, waktu sendiri ini tuh penting kalau untuk semua ya, seperti kita teman-teman yang nonton pengen mengenal diri, carilah waktu untuk dirimu sendiri. Oke, berarti kalau misalnya udah cari waktu gitu ya Kak, kan kita, ini menurut aku lumayan susah juga nih, mendengarkan diri sendiri itu apa sih sebenarnya definisinya? Apakah maksudnya kita ngerasa, atau misalnya kita mendeskripsikan, oh hari ini aku capek, aku ketemu ini seneng, tapi kejebak macet, males jadinya gitu, apakah atau cara lain mungkin? Jadi caranya kan banyak ya. Kalau di meditasi kan kita merem, atur nafas sampai tenang, baru kita coba dengerin kita apa yang dirasakan sekarang gitu ya. Ada juga caranya misalnya sendiri terus journaling, itu ditulis, hari ini aku ngerasa gini, aku ngerasa apa aja ditulis, itu juga bagus. Dan sebenarnya caranya banyak untuk mengeluarkan apa yang kelihatannya nggak ada gitu ya di dalam diri kita. Cuma ketika kamu berdiam diri terus terpanggil, biasanya tertarik tuh, pengen deh nyoba jurnal gitu, coba gitu, kamu mulai coba jurnal. Nggak usah kayak misalnya mikir, oh katanya ini harus ini, Iya katanya lagi banyak banget kayak gitu katanya lagi, Kak. ini harus ini, katanya ini harus ini Iya, gitu. iya. Jadi dilakuin, dicoba. Kalau kamu nggak cocok nggak apa-apa gitu, jangan diterusin gitu. Misalnya journaling kayaknya nggak enak deh, coba lagi yang lain, cara coba lagi yang lain gitu. Jadi itu juga katanya itu juga harus harus dilepasin dulu gitu, untuk cobain sendiri. Terus kamu decide buat dirimu sendiri, ini tuh baik nggak sih buat kamu gitu. Kalau baik terusin, kalau nggak ya udah gitu. Lepasin dulu. Oh iya sih, karena bahkan menurut aku salah satu yang bikin kita sulit untuk memulai adalah katanya ini yang paling baik, yang paling baik, tanpa kita coba sendiri dulu ya. Bener, karena paling baik buat aku belum tentu baik buat kamu. Bener. Begitu sebaliknya, karena kan semua itu nggak ada semua sama, karena kamu aja dari lahir sama aku lahir tuh yang dialami beda. Jadi pasti belum tentu sama. Jadi proses mencarinya pun bisa jadi beda juga. Benar. Kalau misalnya ditanya mengenal diri gitu ya, atau mungkin jati diri, apa sih sebenarnya definisinya? Apakah, kan kalau kita lihat sekarang ya mungkin aku gitu atau teman-teman yang bekerja ya merasa senang, itu kan berarti mungkin itu realnya dia, tapi gimana caranya dia ngebedain, oh sebenarnya ini bukan kamu yang sebenarnya loh, ini kamu versi profesional nih, ini kamu versi apa gitu, itu gimana Kak? Kayaknya kalau udah sampai sedetail itu mungkin next stepnya. Jadi step awalnya kita tadi menyisihkan waktu, cari toolsnya apa, salah satu meditasi, jurnal dan lain-lain. Habis itu kamu gali di situ. Jadi di situ bisa ketahuan, oh aku tuh ternyata misalnya aku itu suka keluar rumah karena aku takut sendiri, atau karena aku nggak enak sama orang gitu. Dan itu kan nggak bisa langsung keluar langsung gitu ya. Bisa, mungkin ada yang langsung juga, cuman jarang. Biasanya harus digali dulu sampai tahu kenapa kamu A, kenapa kamu B gitu. Jadi itu sih waktu untuk menggalinya mungkin lebih dalam lagi. Kalau tadi ngomongin mengenal diri dari meditasi, tapi mungkin ada pertanyaan lain adalah apakah meditasi ini juga bisa mengeluarkan pikiran negatif gitu ya Kak, atau mungkin kita jadi lebih mudah untuk releasing hal-hal yang buruk dari tubuh kita. Menurut aku meditasi tuh di awal-awal mungkin mengenal diri, lama-lama dia ngeluarin banyak hal-hal yang kita pendam selama ini bertahun-tahun gitu ya. Misalnya ada rasa takut, ada trauma, ada rasa tidak nyaman. Dengan meditasi lama-lama itu keluar.
pikiran-pikiran tersebut gitu ya. Dan sebenarnya mereka tuh menunggu untuk dihadapi, untuk ditemukan oleh kamu gitu ya kan. Selama ini kamu pendem di alam bawah sadar kamu. Ketika meditasi dia pelan-pelan keluar, dan itu yang sebenarnya baik gitu ya. Kelihatannya kan kayak menakutkan atau sedih, nangis terus, nggak nyaman, tapi sebenarnya itu tujuannya gitu. Iya, karena mungkin kenapa takut, karena mungkin nggak semua orang nyaman mengeluarkan sisi dia yang sejujur-jujurnya itu ya Kak Betul, ya. mungkin nggak biasa gitu ya. Iya, tidak nggak terbiasa. biasa. Padahal sebenarnya sisi yang paling jujurnya itu adalah sisi yang real mungkin dari dia. Benar. Oke, berarti kalau meditasi kita akan mengeluarkan sisi terdalamnya atau sisi apa Kak? Kalau meditasi tuh intinya mengeluarkan sisi yang paling jujur gitu. Sisi yang paling jujur ya. Jujurnya dia tuh rasanya seperti apa, dan apa yang ada di dalam diri dia, apa yang ada di pikiran dia, di hati dia, itu akhirnya dikeluarkan gitu. Yes. Ini menurut aku juga lumayan menarik karena tadi kan Kak Pisha bilang kalau misalnya meditasi dia bisa mengeluarkan hal-hal negatif gitu ya. Tapi kan kadang orang mungkin di tengah perjalanan atau in the journey-nya dia adalah ya beberapa memang harus ditekan untuk mungkin profesionalitas gitu ya. Tapi apakah memang nggak boleh kita untuk menekan pikiran kita, atau mungkin nggak boleh melawan pikiran kita sendiri? Kalau kita melawan atau menekan pikiran kita, sebenarnya itu hanya butuh waktu untuk akhirnya dia teriak ke kamu. Jadi misalnya kamu mendem atau kamu menahan pikiran-pikiran tersebut, biasanya keluar seperti aku, ada masalah fisik, jadi sakit. Terus misalnya nggak nyaman, terus ada gangguan tidur, ada gangguan mungkin apa di kulit dan lain-lain. Jadi itu biasanya termanifestasi di tubuh kamu. Itu adalah hal terakhir biasanya. Kalau dipendam terus-menerus, dia keluar di fisik. Dan itu yang akhirnya kita nggak bisa tekan lagi kan, nggak bisa didinai lagi. Dia akan berteriak ke kita untuk minta diberikan perhatian. Ayo lihat aku, ini ada sesuatu loh di sini gitu. Dan itu yang perlu kita gali gitu ya. Dan aku sih berharapnya jangan sampai ke situ. Jadi kita ini semua kalau bisa semua perasaan dan yang ada di dalam diri kita lepaskan tanpa harus sampai badan kita berteriak ke kita gitu. Ini baru karena ya sebenarnya aku udah pernah dengar juga kalau misalnya bahkan ada beberapa penyakit yang memang datang karena kita suka memendam atau mungkin nggak ngerti caranya memanage emosi yang keluar bagaimana. Karena kalau kayak dokter kita sering banget jangan stres, nggak boleh stres, kamu lagi ada pikiran apa gitu kan, sering kan misalnya datang sakit lambung terus ditanya kamu gimana, selain makannya atau apa pasti ada pikiran apa, ada masalah apa gitu kan, karena emang pikiran, tubuh sama jiwa kita tuh kan saling berhubung. Jadi tidak mungkin lepas gitu. Jadi semuanya nyambung. Selain kita cek fisik kita juga harus dicek juga pikiran kita gimana, hati kita gimana gitu, supaya mungkin akan lebih cepat dan membantu proses penyembuhan. Betul. Kuncinya adalah memang membantu. Jadi maksudnya walaupun kita sudah mengenal atau mungkin stresnya di reduce gitu ya, tapi tetap kalau memang ada obat dokter mah harus dimakan tetap. Benar. Tapi berarti apa Kak? Mungkin penyakit yang sering mungkin orang mikirnya ini karena kecapean nih atau fisik ini sebenarnya, tapi sebenarnya intinya tuh di pikiran atau di hati gitu. Iya. Jadi penyakit yang paling sering sebenarnya banyak ya, banyak gitu. Kayak kalau kita belajar kayak traditional Chinese medicine itu pengobatan timur kan, kayak sakit lambung hubungannya dia misalnya sering cemas orangnya, terus misalnya ada di paru-paru, sering dia orangnya sedih, menyimpan perasaan sedih, terus di liver menyimpan marah, misalnya orang sering marah-marah atau menahan marah gitu. Jadi setiap organ itu menyimpan emosi-emosi tertentu gitu. Jadi memang ada jalur energinya yang bisa dicek gitu, misalnya keblok di mana, kemungkinan besar dia menyimpan emosinya itu gitu. Jadi kalau ditanya penyakitnya apa bisa banyak banget gitu ya. Betul. Karena setiap organ dan setiap yang ada di dalam tubuh kita tuh menyimpan informasi sebenarnya dan bisa kita cari gitu. Oke. Berarti kalau misalnya melakukan meditasi dan mungkin ya orang mau melakukan meditasi pertama kali gitu ya Kak, dan akhirnya ya mungkin sebutannya pelepasan gitu, mau melepas, apa yang kira-kira reaksi pertama tubuh tuh apa sih Kak? Paling sering ya, paling sering aku alami nangis. Oh ya? Paling sering klien aku itu
pertama kali nangis. Jadi mungkin dia sampai bingung, kenapa ya padahal nggak lagi sedih tapi nangis gitu. Banyak banget yang seperti itu. Dan itu sangat wajar karena mungkin sudah terlalu lama menyimpan ya gitu. Akhirnya keluarnya rilisnya salah satunya nangis. Jadi bisa nangis, bisa misal batuk-batuk, bisa dia buang air, bisa banyak rilisnya. Proses melepaskannya banyak. Iya. Dan mungkin itu juga yang membuat orang gak nyaman tadi ya, karena mungkin dikiranya pas nangis kok rasanya kayak apa ya, mungkin ada beberapa yang secara ekstrim gitu mikirnya kayak exorcism Iya, gitu. benar. Padahal sebenarnya itu adalah reaksi natural tubuh karena memang sudah mengeluarkan reaksi negatif tadi itu ya Kak. Betul. Oke, berarti kalau misalnya udah meditasi, apakah nantinya cukup dilakukan sekali gitu. Jadi ya atau mungkin ini tuh emang ya repeating juga setiap ada masalah gitu. Iya. Jadi kalau aku analogikannya ya, meditasi tuh kayak mandi. Jadi sebenarnya kita butuh. Bisa aja enggak, tapi kita sebenarnya butuh untuk memelihara kesehatan pikiran kita, mental kita gitu ya. Jadi ini adalah praktis yang menurut aku terus menerus gitu ya, dilakukan daily sangat baik. Jadi kalau cuma satu kali, banyak yang seperti itu juga, kayak nyoba sekali udah enak terus balik lagi gitu ya, karena memang belum tuntas. Apalagi masalahnya udah tahunan gitu, apalagi masalahnya waktu kecil gitu yang keluar ya, pasti udah puluhan tahun disimpan, nggak bisa satu kali. Jadi dia harus beberapa kali sampai dia bisa rilis gitu kan. Jadi kalau di apa yang aku ajari setiap hari itu, jadi memang aku sih sangat bahagia kalau semua yang private aku itu bisa berlatih sendiri. Tapi setiap orang perlu pendampingannya beda-beda. Ada yang sekali cukup, terus tapi dianya latihan terus sendiri. Atau ada yang 2 kali udah cukup, 3 kali udah cukup gitu. Sisanya sendiri dan terus dilakukan gitu. Karena selain menyembuhkan, dia juga membantu kita meningkatkan kualitas hidup. Misalnya merasa lebih bersyukur tentang hidup, merasa bahagia, merasa tenang, itu kan kunci hidup yang seimbang gitu. Jadi selain tadi ada masalah juga, kalau diteruskan dan rajin bisa ke situ gitu. Jadinya kita hidupnya lebih tenang, lebih bahagia gitu. Balance life ya. Bener. Berarti kalau misalnya kan ini banyak banget ya Kak, aku ngeliat ada banyak meditasi, teknik-teknik meditasi atau cara-cara meditasi, bahkan gurunya banyak. Betul. Nah, cara membedakannya kalau mungkin orang yang mau memulai meditasi itu, meditasi yang benar itu apa sih, dan kita tuh ngasih apa sih ke meditasi ini? Apakah cukup membuka diri aja atau lebih dari situ sebenarnya? Teknik meditasi banyak, guru meditasi banyak. Yang harus pintar memilih adalah yang mau belajarnya. Jadi memang tekniknya banyak, gurunya banyak, dicoba aja, dicari. Karena kan kayak misalnya di Indonesia gitu ada guru meditasi kesehatan. Misalnya dia emang khusus sakit, coba berlatih ke situ. Apakah cocok atau enggak gitu kan. Kalau enggak cocok cari lagi. Tapi misalnya ada yang trauma healing gitu ya. Jadi carilah yang ke situ gitu, karena kan tiap guru itu ada spesialisasinya gitu ya, mau di mana dia gitu membantu proses healingnya. Jadi dicari, dicoba cocok atau enggak. Kalau enggak cocok itu juga pelajaran kan. Jadi sebenarnya enggak apa-apa, coba aja. Terus setelah kita berlatih juga teknik-tekniknya kan banyak. Dan itu juga silakan dicoba, dirasakan ke diri sendiri, dikenali, karena ini proses mengenal diri kan. Jadi udah kenal sama diri, mulai pelan-pelan latih itu terus gitu. Latih itu terus, rilis kalau misalnya ngerasa kayaknya udah mentok nih di sini, cari lagi juga boleh kan, cari yang lain, belajar yang lain. Jadi yang dibutuhkan adalah keterbukaan, selain terhadap diri sendiri juga keterbukaan terhadap semua option yang di luar gitu. Jadi dicoba, dirasakan. Terus kalau yang sering banget juga terjadi nih Sandra, jadi teman-teman tuh ngerasa semakin banyak semakin baik. Jadi coba ini, coba itu, coba ini. Betul, karena balik lagi ke dunia yang serba cepat, serba banyak informasi di mana-mana ada. Jadi coba ini, coba itu, coba ini, coba itu, dan itu akhirnya sama aja, nggak memberikan diri tadi jarak, jeda, istirahat gitu. Jadi sekali itu dirasain dulu, integrasi dulu. Kalau udah oke, terus ngerasa udah baik,
coba yang lain boleh, cuman jangan yang hari ini nih, besok yoga ini, besok beda sini gitu ya. Itu yang akhirnya jadi tergulung sebenarnya dengan pikiran sendiri. Tapi itu habit orang sekarang sih menurut aku. Karena mungkin ambisius juga ya. Bener. Jadi kalau udah ada kayak gini dan aware misalnya terhadap mindfulness, bahkan kita jadinya cenderung berlomba-lomba untuk siapa yang paling mindful. Betul. Jadi akhirnya memilih banyak sekali cara kalau bisa setiap hari mindful setiap hari gitu. Betul. Tapi lupa mungkin untuk memberikan jeda itu tadi ya Kak ya. Betul. Iya. Dan kalau misalnya cuman dapat ya mungkin sibuk gitu ya Kak sehari-hari. Kalau misalnya cuman dapat 10 menit per harinya. Kira-kira ada nggak cara atau teknik meditasi yang paling mudah untuk dilakukan? Sebenarnya 10 menit tuh udah bagus banget. Kadang aku bilang kalau baru mulai 5 menit juga nggak apa-apa gitu ya, bangun tidur dan mau tidur. Jadi merem, terus memperhatikan nafas aja. Jadi kamu merem terus rasain nafas. Karena nafas itu informasinya banyak banget. Kalau orangnya lagi under stress, biasa nafasnya tuh pendek-pendek. Terus nggak panjang, terus susah kayak tersengal-sengal, terus kadang dadanya berat. Cuma kalau orang yang tenang, rileks, nafasnya bisa panjang, bisa dalam gitu ya. Jadi itu juga informasi. Jadi teman-teman dalam 5 menit, 10 menit itu mengenal diri, rasain nafasnya, apakah nafasku panjang atau pendek. Itu aja latihannya di awal-awal untuk 5 menit 10 menit setiap hari untuk mengetahui apakah kamu lagi dalam keadaan baik atau enggak gitu. Boleh gak Kak dicontohin mungkin ya, karena kan ini nafas panjang sepanjang apa sih atau nafas pendek itu sependek apa biar orang aware gitu kali ya. Iya misalnya coba ya, aku boleh. coba ke Sandra boleh? Boleh. Coba sekarang misalnya Sandra pejamkan mata, terus Sandra relax-relaxnya. Boleh senderan berarti Boleh senderan. Atur nafasnya Sandra, inhale dari hidung, ambil nafasnya hidung. Terus Sandra buang nafas dari mulut dulu. Let go, good. Kayak lagi olahraga, panjang lagi, inhale hidung. Buang, yes. Satu kayak lagi, ambil nafasnya hidung, buang nafasnya mulut. Sekarang Sandra nafasnya hidung dan hidung. Jadi ngambil nafasnya hidung, buang nafasnya hidung. Terus Sandra perhatikan apakah nafas Sandra itu lega atau enggak. Apakah ada ketahan di dada atau enggak. Apakah hidung yang kanan lebih bisa mengambil nafas panjang dari kiri. Atau yang kiri lebih banyak. Atau dua-duanya. Atau malah dua-duanya terhambat. Coba Sandra rasakan beberapa saat. Perhatikan nafasnya. Oke. Atur nafas perlahan, pelan-pelan Sandra boleh buka matanya. Oke. Apa rasanya? Di beberapa momen ada kayak tersenggal ya. Bener. Tersenggal. Terus juga kadang pendek-pendek mungkin ya kayak. Bener. Aku ngerasanya mungkin karena di sini jadi kayak tidak terlalu luasa, jadi kayak pendek-pendek. Bener. Jadi aku tadi kalau dari kacamataku, jadi waktu Sandra aku minta atur nafas, dadanya tuh kelihatan tertekan. Jadi makanya kamu bilang ada kayak di sini ada itu ya. Dadanya tertekan, leher sama pundaknya langsung tegang. Aduh iya. Tapi mungkin aku nggak tahu kamu sadar atau enggak. Yes. Jadi kalau dari body language-nya dilihat langsung kayak gitu. Jadi itu sebenarnya mungkin kalau aku nggak ajak Sandra ngobrol gini atau nafas, nggak kamu rasain, nggak terasa tadi semua yang aku jabarin gitu ya. Tapi ternyata waktu kamu ambil nafas, terus kamu jeda diri sendiri, baru tuh keluar. Kok ini gitu. Dan di situ sebenarnya informasi awal untuk kamu kenal diri kamu, kenapa bisa seperti itu, kenapa ada ini, kenapa ada itu gitu. Oke. Kalau kayak tadi ya Kak, maksudnya ngeliat sekilas gitu. Kira-kira kenapa aku menahan pundak mungkin atau kenapa tegang gitu lehernya? Sebenarnya dalam keadaan mostly ya, keseharian kamu, mungkin kamu seperti itu. Tapi kamu nggak sadar. Iya. Mungkin kamu nggak sadar, jadinya ujung-ujungnya kamu tuh kok pegel ya leher gue, kok ini gue keras ya gitu. Ya kan, bener kan, suka sakit leher, suka sakit I'm ini. always on the survival mode sebenarnya belakangan. Exactly that. Jadi ketika
nafas kamu panjang, itu kamu lagi di parasympathetic nervous system tuh relax, tenang. Cuman kalau lagi fight or flight mode survival, nafas kamu masih pendek, itu kelihatan sekali. Jadi kalau ditanya kamu lagi relax atau enggak, aku bisa bilang lagi survival mode. Dan kamu ngerasa, untuk kamu bisa ngerasa dan bilang ke aku kayak gitu aja tuh udah bagus. Berarti kamu sadar kamu lagi survival. Cuman gimana cara keluar dari situ dan merilis yang pelan-pelan gitu kamu belajar. Tapi cara mengetahui, kalau aku kan tadi misalnya tahu ya Kak, ini survival mode mungkin karena lagi kerja gitu. Tapi kalau ternyata ini adalah beban yang aku bawa dari lama tuh, cara taunya gimana? Nah itu diterusin. Tadi tuh kan baru awal pelatur nafas terus aja. Dalam keheningan itu nanti keluar. Dengan sendirinya informasinya. Jadi nggak pakai dipaksa, nggak gimana, cuma relax keluar. Jadi tiba-tiba misalnya klien aku gitu ya merem, relax, lama-lama masuk ke alam bawah sadarnya dia. Karena kan di posisi kita meditasi tuh frekuensi otak kita tuh berubah. Kalau kamu stres, lagi kerja, lagi apa, dia di atas gitu ya, alfa, beta gitu ya, turun lama-lama dia ke delta kan tidur ya. Jadi theta itu meditasi di atasnya tidur. Di dalam frekuensi otak manusia theta itu kita tuh bisa mendapatkan informasi apa aja sebenarnya yang kita rasakan gitu di dalam meditasi. Jadi ada klien aku lagi meditasi nggak tahu apa-apa, tiba-tiba nangis karena dia lihat waktu kecil pernah mengalami ABCD gitu ya, pernah mengalami sesuatu yang dia udah lupa. Jadi itu perasaannya dia carry, jadi kayak bawa backpack terus bertahun-tahun yang dia nggak sadar. Waktu meditasi dia baru lihat, oh aku ternyata bawa trauma ini selama ini gitu. Mungkin pantesan aja aku tuh kalau ada hal yang berhubungan sama itu dia ke-trigger, cepet dia langsung gitu tense badannya, nggak suka atau kabur gitu ya. Jadi dengan latihan yang lebih dalam, kamu bisa tahu reasonnya kenapa kamu survive gitu ya, survival mode gitu tadi. Oke. Kalau misalnya ditanya cara, berarti nggak ada cara singkat untuk ngerilis gitu. Misalnya karena kita udah tahu, aduh sekali-sekali nih boleh nggak sih dirilis sebentar aja, nanti diambil lagi deh gitu misalnya. Menurut aku yang bijaksana sih enggak ya, karena apa ya? Semua trauma yang kamu bawa itu kan udah puluhan tahun gitu ya. Misalnya ternyata diteris lama gitu ya. Gak dengan puluhan tahun itu sendiri, kita perlu banyak cinta kasih ke diri sendiri, kesabaran untuk melepaskannya. Jadi kalau ada luka kita cabut buru-buru, dia menyebabkan luka yang lain. Bener lagi. Jadi kita harus ngelihatnya kayak anak kecil lagi terluka gitu kan. Kita pegang, kita sabar, kita lihat gitu, kita ajak main, kita hibur gitu. Jadi pelan-pelan memang harus sabar. Dalam proses healing tuh bener-bener kuncinya sabar. Karena kadang-kadang kelihatannya kita kayak ngulang lagi. Misalnya udah healing ngulang lagi, kok gini lagi. Padahal enggak. Padahal kita tuh lagi berputar ke atas, spiral upward. Jadi lagi muter tapi ke atas. Yes. Kelihatannya kayak muter di tempat, padahal lagi muter ke atas gitu. Jadi sabar. Kalau aku menganut kesabaran dan kalau cara singkat itu kayaknya kurang bijaksana menurut aku. Tapi mungkin bisa jadi ada orang yang jalannya kayak gitu. Tapi kalau aku lebih ke yang jalan lebih sabar ini. Karena karena waktunya juga masing-masing kali ya Kak. Betul. Mungkin tipsnya, bukan tips ya, mungkin satu notes juga kalau misalnya ada yang bisa menjanjikan kayak 3 kali pertemuan atau mungkin 1 kali pertemuan sembuh gitu, mungkin agak bingung juga ya. Benar. Karena, tapi ada loh. Iya ada kan Kak, aku lihat karena mungkin nggak semua orang muatan lukanya sama gitu kan, dan juga teknik untuk pengobatannya juga. Benar. Jadi memang kalau di PIM sendiri di yayasan kita kan yayasan non profit dan semua itu kita gratis ya. Yang kita berikan itu semuanya gratis, dan kalau emang nggak mampu juga bisa gratis gitu. Jadi benar-benar semuanya tujuannya menyebarkan ilmu ini gitu. Dan kalau dari kita sendiri, kita pengennya banget tuh semuanya sebenarnya latihan aja sendiri, karena semua platform udah kita sediakan gitu ya untuk latihan sendiri gitu, dari beginner sampai yang udah advance. Jadi semuanya bisa dilatih. Jadi kalau ada yang bilang harus ke saya gitu, harus ke saya baru sembuh, harus ke saya 1 kali sembuh gitu ya, aku jujur kurang, mungkin nggak beda jalur dan kita nggak di situ untuk menyebarkan ilmu ini gitu ya. Jadi lebih kepada
memberikan ilmunya. Jadi ibaratnya kita nggak ngasih ikan tapi kita ngajarin mancing, biar orangnya bisa hidup terus gitu kan, dengan sendiri. Jadi berdikari, jadi dia sendiri nggak ketergantungan sama kita. Pengennya seperti itu kalau kita maunya. Jadi lebih mandiri, lebih baik sebenarnya gitu kalau di kepercayaan kita. Iya sih, dan in the end yang bisa nolong diri kita kan diri kita sendiri juga. Betul. Jadi benar. Betul. Jadi memang peringatannya jangan sampai karena dalam masa rapuh kita lagi butuh healing itu kan pasti kadang-kadang apa aja deh yang penting sembuh gitu kan. Jadi perlu ada kesadaran bahwa nggak semua itu ditelan bulat-bulat gitu. Nggak semua itu kalau dia bilang oke aku kan percaya bulat-bulat gitu, jangan seperti itu. Jadi gunakan kesadarannya untuk menentukan mana sih sebenarnya jalannya yang baik buat aku gitu. Diterima aja nggak apa-apa, maksudnya nggak usah kita tolak, nggak usah kita judge atau kita nggak perlu, tapi kita terima, tapi diproses dulu sama diri kita, habis itu baru gitu. Oh, berarti menurut Kak Peshi kalau misalnya orang sudah dikatakan sembuh ya, atau mungkin dia berhasil lah healing journey-nya ini, seperti apa? Mungkin kalau kayak aku tadi gitu ya Kak, apakah berarti aku setiap harinya jadinya lebih santai, lebih relax, atau mungkin bisa lebih senyum, happy setiap hari atau gimana? Menurut aku kadang ya orang itu berpikir bahwa kayak healing journey atau misi jiwa seseorang itu harus yang besar, harus yang luar biasa, harus yang seperti apa gitu ya. Tapi menurutku perubahan kecil kita itu udah, menurut aku hitungannya berhasil gitu. Jadi misalnya kamu lebih baik dari diri kamu yang kemarin, bahkan 1 jam yang lalu, itu menurut aku udah berhasil, udah luar biasa banget. Kamu bisa sadar kamu lagi tadi survival mode nih Kak gitu, itu udah bagus banget. Nanti besok kamu bisa lebih relax, shouldernya aja udah bagus banget. Minggu depan aku udah gak sakit lagi leher aku, itu udah berhasil lagi kan. Jadi semua keberhasilan kecil itu harus di-celebrate, harus dihargai, karena sebenarnya gak mudah untuk melakukan jalur ini. Benar-benar small achievement, small steps ya Kak. Berarti kalau misalnya sudah meditasi, terus besoknya mungkin ada sesuatu lagi dan agak ke-trigger dan marah, itu apakah meditasinya belum nggak works, atau memang itu perjalanan hidup? Karena Kak soalnya orang cenderung misalnya kita tahu seseorang meditasi gitu ya, terus mungkin datang pulang ke rumah lagi atau ke kantor lagi, mereka mungkin bukan marah, mungkin ya marah gitu ya. Orang akan mempertanyakan, lu katanya udah meditasi, tapi kok gini. Itu kan satu pressure lagi gitu. Dan itu sering banget aku dengar seperti itu ya, pertanyaannya pasti bagus banget ya Sandra. Jadi itu sering banget orang katanya ya, maksudnya yang cerita aku di followers aku juga kayak aku dibilang gini, katanya udah meditasi tapi masih marah, katanya udah gitu kan. Padahal ini kan adalah perjalanan seumur hidup, perjalanan kita bertumbuh. Setiap orang itu pasti bisa salah, bisa dia hilaf, bisa dia lupa gitu ya, dan itu wajar namanya manusia. Jadi di mana dia akhirnya dari kesalahan itu terus memperbaiki diri, itu kita harus peluk gitu ya, harus kita hargai gitu. Jadi kalau ada orang lagi salah jalan atau lagi misalnya ke-trigger atau lagi marah-marah, nggak apa-apa, dibiarin dulu. Nanti kalau dia akhirnya bisa kembali lagi ke jalan healingnya dia, kita hargai, kita buka tangan lagi. Jangan sampai kita itu menjudge seseorang terus udah harga mati dia seperti itu gitu. Misalnya dia ini udah dia nggak bisa kayak gini, iya dilabelin ya. Itu hati-hati sekali, jangan sampai seperti itu gitu. Makanya kenapa orang kalau ada sesuatu lagi aku pasti nggak apa-apa, doain aja gitu, doain aja kita ntar juga ini lagi gitu, karena nggak selamanya dia mungkin ada di situ gitu. Tapi kalau dia akhirnya pilihnya jadi orang yang misalnya pemarah terus semua udah gitu, ya mungkin emang belum lewat kita gitu kan, belum bisa jalannya, belum lewat kita membantu dia, dan kita harus lepasin karena setiap orang punya free will mau lewat mana gitu. Jadi kita lepasin. Aduh, ini bisa benar-benar kita save notes ya, karena menurut aku bahaya juga. Aku setuju juga sama kakak tentang labeling, bahaya, dan aku juga belajar untuk tidak gampang melabelin orang. Karena ternyata di labelin pun gak enak rasanya. Jadi jangan sampai kita melabeli orang sembarangan gitu. Setuju banget Sandra. Berarti Kak kalau misalnya ada satu pesan atau mungkin satu tips yang bisa Kak Peshi bagikan ke orang-orang
kalau misalnya sedang lelah gitu dengan pikirannya sendiri, kira-kira apa Kak? Menurut aku tadi dari awal sampai akhir pesannya adalah sisihkan waktu untuk dirimu sendiri. Sisihkan waktu Itu untuk terus dirimu di-mention. sendiri, istirahat, cari cara untuk kamu mengenali dirimu. Iya. Kalau dari aku bisa lewat meditasi, mungkin ada cara lain seperti beribadah, melakukan seni, misalnya art, gambar, atau dia mau journaling, banyak sekali cara. Coba dilakukan mulai sekarang. Yang penting adalah waktu dan aktivitas yang memang kita enjoy untuk diri kita sendiri itu ya Kak, Iya, berarti ya. betul Iya, sekali. dan tidak terbatas kayak harus ini, harus ini, harus ini. Betul. Maksud aku kalau misalnya dia sukanya, apakah boleh coba ya Kak? Kalau misalnya dia sukanya bikin matcha gitu, Iya. whisking matcha Iya. setiap pagi gitu boleh Iya, ya berarti ya? boleh. Jadi semua meditasi itu kan ketika kita pikirannya sadar penuh utuh di saat itu gitu ya. Bisa jadi tadi wismaca Iya, karena dia iya. memberikan seluruh pikirannya, kesadarannya ke sini, terus dia dengan cinta kasihnya dia, dengan hatinya dia membuat itu juga bagus banget gitu. Jadi ada orang yang mungkin melakukan hal yang sama, dia wismaca juga tapi pikirannya di mana-mana, dia sambil bengong, dia asal buat aja. Pasti itu kalau diingat rasanya beda banget dari yang satu sama yang dua. Jadi kuncinya adalah lakukan apapun itu dari hati kamu, setulus-tulusnya dari hati kamu, benar-benar 100%, dan itu akan terlihat hasilnya. Dan itulah waktu untuk diri sendiri Betul, tadi. betul. Oke, last question Kak. Kalau misalnya pendengar kita udah denger ini dan mereka mungkin cuma punya satu waktu lah ya di malam hari gitu, kira-kira abis denger ini apa yang harus mereka lakukan? Yang bisa mereka lakukan? Ya, kalau cuma punya waktu 1 hari. Atau mungkin apa action right away yang bisa Oke, dilakukan right away lah. dari sini. Oke. Jadi kalau udah dengerin podcast ini, teman-teman cari kapan dari 24 jam waktu yang bisa kamu spend untuk diri sendiri. Kamu tentukan, habis itu kamu tentukan juga berapa durasinya. Misalnya, aku bisanya, ada kan yang cuman punya waktu sendiri tuh abis subuh gitu ya, pagi-pagi bangun, cuma ada itu. Terus durasinya misalnya 20 menit. Oke, berarti udah time-nya, durasinya sekarang kegiatannya apa. Dan lakukanlah kegiatan yang untuk dirimu sendiri. Jadi kadang ada orang kalau ditanya, kamu bahagianya apa? Nah dia jawabnya, iya kalau anak saya gini, kalau ini saya ini, kalau di sini nggak pernah tentang dia. Dirinya sendiri ya. Iya, jadi ini cobalah tentang kamu. Jadi misalnya tadi mau gambar, mau apapun yang buat diri dia Kegiatan happy. offline ya Kak? Yes, tapi ya? yang membuat dirinya bahagia, lakukan itu. Jadi lakukan hal yang membuat hatimu bahagia dalam 1 hari, terserah berapa durasinya untuk diri sendiri. Bisa dicoba itu Bisa. ya. Dan mungkin supaya nggak salah juga ya tadi kegiatannya offline, karena kadang ada orang yang mungkin seneng di pagi hari atau mungkin pas ada waktu scroll gitu Kak. Bener. Kalau scroll mungkin jangan dulu Benar, ya karena scrolling itu kan mempertebal otak kita yang kerja terus, yang nonstop tadi. Karena kalau Justru nggak HP istirahat tuh ya. iya, karena dia kan misal kamu buka ini langsung pindah ke sini, langsung pindah ke sini. Iya, Itu iya. cepet. Pace-nya tuh cepet fast gitu ya. Dan itu kita coba hindari dulu gitu. Jadi yang memang offline atau mungkin baca buku kalau memang harus dari HP boleh ya baca buku. Iya, boleh juga. Mencari waktu untuk diri sendiri. Iya. Oh my god, thank you Kak. Sama-sama, Terima kasih, semoga Sandra. ini membantu orang-orang yang mau mengenal diri, Bener, mau melepaskan amin. juga Yes. segala kesulitan mungkin ya yang dihadapin ya. Thank Amin. you, semoga Thank Kakak you. juga sehat terus. Semoga Thank happy you, juga Sandra. terus. Thank you juga teman-teman. Thank you. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Bye.